Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini tidak hanya menjadi pedoman hidup dalam aspek spiritual, tetapi juga mengandung pengetahuan yang menakjubkan tentang alam semesta. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah bahwa ia memuat banyak informasi ilmiah yang terbukti benar oleh penelitian modern. Meskipun kitab ini telah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mengajak umat manusia untuk berpikir dan merenungkan tentang alam semesta. Ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran mengajarkan manusia untuk tidak berhenti belajar dan mengeksplorasi dunia. Pada masa-masa awal Islam, ayat-ayat Al-Quran telah memotivasi para ilmuwan muslim untuk mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi, matematika, kedokteran, hingga geografi. Salah satu contoh fenomena yang dibahas di dalam Al-Quran dan terbukti benar oleh sains adalah tentang penciptaan alam semesta. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Anbiya yang menjelaskan, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya." Ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta pada awalnya adalah satu kesatuan yang akhirnya kemudian dipisahkan. Pemahaman ini sejalan dengan teori Big Bang yang dikemukakan oleh para ilmuwan modern, di mana alam semesta awalnya berada dalam keadaan singularitas atau satu kesatuan yang sangat padat dan panas yang kemudian meledak dan memulai proses pembentukan bintang, planet, dan galaksi. Teori Big Bang ini baru ditemukan pada abad ke-20 Masehi melalui berbagai observasi astronomi dan perhitungan fisika modern. Namun Al-Quran telah mengisyaratkan konsep yang serupa jauh sebelum penemuan ini, yang menunjukkan bahwa bagaimana Al-Quran telah melampaui zamannya. Selain membahas tentang proses penciptaan alam semesta, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa alam semesta ini terus berkembang atau meluas. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-46 dijelaskan, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Konsep ekspansi alam semesta ini baru ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 melalui pengamatan pergerakan galaksi yang menjauh satu sama lain. Penemuan ini menjadi salah satu dasar dalam teori kosmologi modern yang menyatakan bahwa alam semesta terus mengalami perluasan sejak peristiwa Big Bang. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah memiliki pengetahuan tentang ekspansi alam semesta lebih dari 1300 tahun sebelum ditemukannya bukti ilmiah tersebut. Fenomena kegelapan di ruang angkasa juga disinggung dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atasnya ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan. Gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya." Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-40. Ayat ini menggambarkan sebuah kegelapan yang pekat yang bisa dimaknai sebagai gambaran kegelapan di ruang angkasa. Dalam ilmu astronomi, ruang angkasa di luar atmosfer bumi memang dipenuhi dengan kegelapan, meskipun terdapat miliaran bintang dan galaksi. Hal ini terjadi karena cahaya yang dipancarkan oleh bintang-bintang tidak cukup menerangi ruang antar bintang yang sangat luas. Kegelapan kosmik ini merupakan salah satu karakteristik alam semesta yang baru dapat dipahami secara ilmiah di era modern. Al-Quran juga memberikan isyarat tentang struktur berlapis dalam alam semesta yang mirip dengan deskripsi ilmiah tentang berbagai lapisan dalam galaksi dan klaster bintang. Kebenaran ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengungkapkan fenomena kosmik yang tak terbayangkan pada masa penurunannya. Salah satu bukti paling menakjubkan dalam Al-Quran yang diakui oleh ilmuwan modern adalah deskripsi tentang proses perkembangan janin dalam rahim.
Penjelasan ini terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Deskripsi ini menggambarkan tahapan pembentukan janin, mulai dari sperma yang bertemu dengan sel telur, hingga tahap pembentukan jaringan dan tulang. Penelitian ilmiah modern di bidang embriologi menunjukkan bahwa proses ini benar adanya, dan tahapan-tahapan yang disebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang ditemukan dalam ilmu embriologi. Dr. Keith Elmore, seorang ilmuwan terkenal dalam bidang embriologi, bahkan menyatakan bahwa penjelasan dalam Al-Quran ini sangat akurat dan tidak mungkin diketahui tanpa bantuan teknologi modern. Dalam Al-Quran, pegunungan digambarkan sebagai pasak atau penstabil bumi. Dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ilmu geologi modern mengungkapkan bahwa pegunungan memiliki akar yang masuk jauh ke dalam tanah dan berperan dalam menstabilkan kerak bumi. Konsep ini dikenal dalam ilmu geologi sebagai isostasi, di mana pegunungan bertindak sebagai struktur yang menyeimbangkan tekanan di dalam bumi. Fakta ini ditemukan oleh ilmuwan geologi pada abad ke-20, sementara Al-Quran telah menyebutkan fungsi pegunungan sebagai pasak jauh sebelumnya. Al-Quran juga menggambarkan fenomena tentang pertemuan dua lautan yang tidak bercampur. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Fenomena ini dapat kita temui dalam pertemuan lautan dengan kadar garam yang berbeda, seperti di Selat Gibraltar antara Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Para ilmuwan menemukan bahwa kedua perairan ini tidak mudah bercampur karena perbedaan densitas, suhu, dan salinitas. Ayat ini menunjukkan pengetahuan tentang sifat fisika air yang bahkan baru dapat dijelaskan secara ilmiah di era modern. Al-Quran menyebutkan bahwa langit diciptakan dalam 7 lapisan. Dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?" Para ilmuwan modern kini mengakui bahwa atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan yang berbeda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, serta lapisan ionosfer dan magnetosfer. Setiap lapisan memiliki karakteristik unik dan fungsi spesifik dalam melindungi kehidupan di bumi. Misalnya, troposfer adalah lapisan tempat kita hidup dan di mana cuaca terjadi. Sedangkan stratosfer melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Al-Quran memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai lapisan-lapisan atmosfer ini, tetapi penggunaan istilah 7 lapis memberikan gambaran bahwa langit memiliki struktur yang berlapis-lapis. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki isyarat tentang kompleksitas atmosfer yang baru dapat dipahami manusia melalui penelitian ilmiah modern. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa matahari, bulan, dan bintang bergerak dalam orbitnya masing-masing. Dalam surat Yasin telah dijelaskan mengenai fenomena ini. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada zaman di mana Al-Quran diturunkan, pemahaman yang umum orang ketahui adalah bahwa bumi adalah pusat alam semesta, dan benda-benda langit berputar mengelilinginya, atau yang disebut dengan istilah geosentris. Namun ayat ini secara implisit mengisyaratkan bahwa benda-benda langit, termasuk matahari dan bulan, memiliki orbitnya sendiri. Penemuan astronom modern telah membuktikan bahwa setiap planet dalam tata surya bergerak dalam orbit tertentu mengelilingi matahari, dan matahari sendiri bergerak di dalam galaksi Bima Sakti.
Pemahaman ini baru ditemukan pada abad ke-16 dan 17 ketika ilmuwan besar seperti Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler mengembangkan teori heliosentris. Fakta bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan gerakan dan orbit benda langit lebih dari 1000 tahun sebelumnya adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran telah melampaui zamannya. Al-Quran juga mengisyaratkan fenomena yang menyerupai bintang jatuh dan bahkan kemungkinan black hole. Dalam surat At-Tariq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi langit yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam itu? Yaitu bintang yang menembus." Penelitian astronomi modern mengungkapkan adanya bintang-bintang yang mati dan mengalami proses runtuhnya gravitasi yang sangat besar hingga terbentuklah black hole atau lubang hitam. Black hole adalah salah satu fenomena yang menembus ruang dan waktu dengan gaya gravitasi yang luar biasa. Lubang hitam ini dapat menyedot segala sesuatu yang berada di dekatnya, termasuk cahaya, sehingga seolah-olah mereka menjadi lubang di langit. Ayat ini mungkin merujuk pada fenomena yang baru ditemukan ini, di mana bintang yang memiliki gravitasi besar dapat runtuh dan membentuk lubang hitam. Meskipun tidak ada konsensus pasti bahwa istilah bintang yang menembus merujuk pada black hole, konsep ini sejalan dengan pengetahuan kita tentang benda-benda kosmik di luar angkasa yang memiliki karakteristik serupa. Memang hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran, namun disebutkan beberapa isyarat tentang hal ini, yang kemungkinan adanya keberadaan makhluk lain di alam semesta. Salah satunya ada di dalam surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa, mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya." Ayat ini membuka kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang melata tidak hanya untuk di bumi tetapi juga ada di langit, yang bisa berarti tempat lain di alam semesta. Isyarat ini selaras dengan pencarian ilmu modern terhadap kemungkinan kehidupan di luar bumi melalui eksplorasi planet-planet dan penemuan air di beberapa bulan serta planet yang dianggap layak huni. Meskipun hingga kini belum ada bukti pasti tentang kehidupan di luar bumi, penemuan eksoplanet yang memiliki kondisi mirip dengan bumi terus berkembang. Para ilmuwan meyakini bahwa alam semesta yang begitu luas mungkin menyimpan kehidupan di tempat lain, sesuai dengan isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami menjaga langit itu dari setiap syaitan yang terkutuk, kecuali yang mencuri-curi berita yang dapat dilihat dan dikejar oleh semburan api yang terang." Ayat ini sering dikaitkan dengan fenomena meteor atau bintang jatuh. Secara ilmiah, bumi dilindungi oleh atmosfer yang mencegah benda-benda luar angkasa untuk menabrak langsung ke permukaan bumi. Ketika meteor atau asteroid memasuki atmosfer bumi, mereka akan terbakar karena gesekan udara, sehingga menciptakan fenomena bintang jatuh yang sering kita lihat. Ini merupakan sistem perlindungan alami yang menjaga bumi dari berbagai ancaman luar angkasa. Fenomena meteor ini telah lama dijelaskan dalam Al-Quran dengan istilah semburan api yang terang. Dengan kata lain, Al-Quran memberi isyarat tentang perlindungan yang ada pada atmosfer bumi. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Ayat ini menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan, yang juga sejalan dengan penemuan ilmiah modern tentang pentingnya air bagi kehidupan. Teori ilmiah menyatakan bahwa proses awal pembentukan tanah di bumi melibatkan interaksi dengan air. Proses ini memungkinkan pembentukan tanah subur yang mendukung kehidupan. Ilmu geologi modern menjelaskan bahwa air memainkan peran penting dalam pembentukan batuan dan tanah melalui proses pelapukan dan erosi. Batuan mengalami pelapukan ketika terkena air, angin, dan cuaca yang ekstrim, yang menghasilkan partikel-partikel kecil yang pada akhirnya membentuk tanah. Tanah inilah yang menjadi media tumbuhnya tanaman dan mendukung kehidupan hewan serta manusia.
Fakta ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Selain berfungsi sebagai pasak bumi, Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa gunung-gunung memiliki peran dalam menstabilkan permukaan bumi dan mencegah pergerakan yang terlalu ekstrim. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka." Pengetahuan geologi modern menemukan bahwa gunung-gunung yang memiliki akar dalam berfungsi sebagai penstabil dalam pergerakan lempeng tektonik. Pegunungan terbentuk akibat pergerakan dan tabrakan antara lempeng-lempeng tektonik, dan keberadaannya membantu mengurangi dampak gempa yang terjadi akibat pergerakan tersebut. Dengan kata lain, gunung-gunung memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan kerak bumi, sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam." Fenomena pergantian siang dan malam ini terjadi karena rotasi bumi pada porosnya. Selain itu, perubahan musim yang terjadi di sepanjang tahun disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi saat mengorbit matahari. Pada zaman di mana Al-Quran diturunkan, konsep tentang rotasi bumi dan pengaruhnya terhadap siang dan malam tidak banyak diketahui. Namun, ayat ini mengisyaratkan fenomena tersebut dengan sangat jelas. Pengetahuan modern telah mengungkapkan bahwa rotasi bumi dan kemiringan sumbu bumi menghasilkan perbedaan waktu siang dan malam serta perubahan musim. Al-Quran menjelaskan konsep ini secara sederhana yang kemudian dibuktikan oleh penelitian astronomi dan geologi modern. Dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan yang besar dan banyak manfaat bagi manusia." Menariknya, ilmu geologi modern menemukan bahwa besi adalah salah satu unsur yang paling penting di bumi. Tidak terbentuk di bumi, melainkan berasal dari ledakan bintang besar atau supernova. Besi dan unsur-unsur berat lainnya dibawa ke bumi melalui proses yang sangat energik dari luar angkasa. Penemuan ini mendukung kebenaran Al-Quran yang menyebutkan bahwa besi bukan berasal dari bumi. Selain besi, ilmuwan juga menemukan bahwa banyak unsur dasar pembentuk kehidupan berasal dari proses kosmik di luar angkasa. Kehadiran unsur-unsur ini di bumi memungkinkan terbentuknya kehidupan. Dalam beberapa ayat, Al-Quran juga menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari air. Misalnya dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah hubungan kekeluargaan." Secara ilmiah, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, yaitu sekitar 60-70% dari total berat tubuh manusia. Selain itu, air sangat penting dalam proses biologis, termasuk untuk mengangkut nutrisi, mengatur suhu tubuh, dan mendukung berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Pengetahuan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa air adalah elemen penting dalam penciptaan dan kehidupan manusia. Penemuan ilmiah modern ini membuktikan bahwa air adalah unsur utama dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Fakta ini sejalan dengan isyarat dalam Al-Quran bahwa air adalah asal mula kehidupan dan komponen penting dalam tubuh manusia. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya." Ayat ini menyebutkan keberadaan darah dan susu di dalam tubuh binatang ternak, yang mengisyaratkan adanya proses biologis kompleks yang melibatkan aliran darah dan sistem metabolisme. Sains modern menjelaskan bahwa darah berperan penting dalam membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, serta dalam mengangkut zat-zat sisa untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah juga berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melawan infeksi.
Di dalam tubuh, darah dan cairan lainnya melewati proses yang sangat kompleks untuk menghasilkan susu di kelenjar susu hewan ternak. Ilmu biologi modern menjelaskan bahwa darah membawa nutrisi dari sistem pencernaan ke kelenjar susu, di mana nutrisi ini kemudian disaring dan diubah menjadi susu. Proses ini menunjukkan kecanggihan sistem biologis dalam tubuh hewan yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Ayat ini menekankan pentingnya jari jemari manusia yang dapat diartikan sebagai isyarat tentang keunikan sidik jari setiap individu. Pada abad ke-19, para ilmuwan menemukan bahwa sidik jari setiap manusia bersifat unik, dan tidak ada yang benar-benar sama antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bahkan pada kelahiran kembar identik sekalipun, sidik jari kini menjadi metode identifikasi yang akurat dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam bidang forensik atau identitas. Penemuan ini membuktikan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan bahwa sidik jari memiliki karakteristik yang unik, yang menunjukkan kompleksitas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." Ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam ilmu biologi ditemukan bahwa hampir semua makhluk hidup memiliki pasangan atau memiliki jenis kelamin, baik jantan maupun betina, untuk proses reproduksi. Pada tumbuhan, terdapat proses penyerbukan atau serbuk sari dan putik yang merupakan bentuk pasangan untuk reproduksi. Penemuan modern ini menunjukkan kebenaran ayat Al-Quran yang mengisyaratkan keberadaan pasangan dalam makhluk hidup. Bahkan dalam dunia subatomik, partikel-partikel dasar seperti elektron memiliki pasangan dengan sifat yang berlawanan. Penemuan ini menguatkan fakta bahwa semua ciptaan di alam semesta diciptakan secara berpasang-pasangan. Dari pembahasan ini, kita bisa tahu bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan ilmiah yang terbukti kebenarannya melalui sains modern, dari penciptaan alam semesta hingga fenomena-fenomena alam lainnya. Setiap penjelasan dalam Al-Quran yang melampaui pemahaman manusia pada zamannya menunjukkan bahwa kitab ini adalah wahyu ilahi yang akan relevan sepanjang masa. Bagi umat muslim, ini memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Sementara bagi orang umum, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar kitab agama, tetapi juga sumber pengetahuan yang mencakup banyak aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.